Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Assalamualaikum warga desa Sukawati, berjumpa lagi dengan Bunga. Cerita kali ini dengan series dan setting yang berbeda. Selamat mendengarkan. Kalau tidak salah saat itu tahun 2006 atau 2007. Ketika aku bekerja di sebuah perusahaan kontraktor swasta sebagai staf humas. Dan di suatu hari, ketika aku sudah mampu untuk mengerjakan tagihan sendirian ke salah satu kantor pemerintahan daerah dengan menggunakan kendaraan umum. Kalau di total, aku harus 3 kali berganti kendaraan umum yang menempuh waktu 2 jam lebih. Karena banyak berkas-berkas dan ATK yang dibawa, aku menggunakan tas ransel dan 1 buah tas jinjing untuk semua ATK. Seperti kita tahu, berurusan dengan kantor pemerintahan daerah terkadang makan waktu yang cukup lama. Mungkin dikarenakan beliau-beliau memang banyak yang dikerjakan, yang diurusi, dan bukan hanya kita saja yang memerlukan persetujuan otomatis. Makan waktu bisa seharian. Hari itu aku sedang menunggu persetujuan dari Bapak Sekretaris Daerah karena beliau sedang rapat dan rapatnya lumayan lama, jadi sekitar ba'da asar semuanya baru beres. Aku keluar dari kantor tersebut ketika hujan mulai rintik-rintik dan langit sudah mulai gelap. Gemuruh pun bersahut-sahutan. Aku bingung mencari tempat berteduh dan akhirnya aku berhenti di pos penjagaan di depan pagar kantor itu. Tak hanya aku yang sedang berteduh di sana, tapi juga ada beberapa staf humas dari perusahaan kontraktor lain. Sepertinya hujan akan betah berlama-lama menyelimuti senja ini. Tapi aku sudah tidak betah lagi. Aku bingung akan pulang dengan apa. Karena dari informasi yang aku dapat, tidak ada lagi angkutan umum yang menuju ke kotaku di jam segini. Satu persatu orang-orang yang berteduh sudah mulai berangsur pulang, tapi tidak denganku. Aku bingung harus bagaimana. Jantungku mulai deg-degan, mulai gemetar, dan mulai keluar keringat dingin. Dalam kebingungan, tiba-tiba Pak Raden, salah satu kontraktor, menyapaku lagi. Jam segini memang sudah tidak ada mobil travel ke kota. Kalau mau dan berkenan, ikut Bapak saja ke rumah. Ada ibu dan ada oma di rumah. Aku benar-benar bingung, tapi tidak mungkin sampai malam aku berada di sini. Besok kamu bisa pulang pagi-pagi, lanjut Pak Raden lagi. Mau sampai jam berapapun kamu nunggu di sini, gak ada mobil yang akan lewat. Hayuklah ikut Bapak, jangan mikir yang aneh-aneh, insya Allah niat Bapak baik. Akhirnya beliau mengeluarkan motornya dari parkiran dan memboncengku. Azan maghrib terdengar ketika kami baru saja keluar dari gerbang kantor itu. Bajuku basah karena hujan tadi. Kami melewati pasar, kemudian masuk ke jalan yang sisi kanannya sungai panjang. Lalu belok ke kiri dan berjalan terus sampai lumayan jauh dan jarang terlihat rumah di kanan maupun di kirinya. Bibir dan hati tak berhenti berzikir karena memang hanya Allah lah satu-satunya tempat pemohon perlindungan. Pak Raden menghentikan motornya. Kami sampai di sebuah rumah panggung tinggi yang temaram.
Pak Raden tak memiliki tetangga di sekitar sini sepertinya, karena di depan rumahnya hanya lahan kosong yang dipenuhi dengan ilalang dan beberapa pohon besar. Kami masuk dari pintu bawah dan disambut oleh seorang wanita paruh baya, menggunakan daster batik berwarna merah, motif bunga besar, dan seorang anak perempuan, usianya mungkin hampir sama denganku. Ibu mengambilkan aku baju ganti, sebuah baju tidur dengan atasan kemeja berkancing depan dan celana panjang berwarna kehijauan. Di depan kamar mandi itu ada tangga menuju ke atas. Mungkin ada ruang tamu atau kamar tidur, aku tidak begitu paham. Aku akan masuk ke kamar mandi ketika Oma turun dari atas. Kamar mandi ini wangi sekali. Bukan karena pengharum kamar mandi ataupun aroma sabun yang menguap, tapi ini lebih khusus dari itu. Tak butuh waktu lama aku menyelesaikan mandiku. Aku lihat di meja makan, Pak Raden, Ibu, dan anak perempuannya serta Oma sedang akan makan malam. Mereka berempat tak banyak bicara. Aku semakin canggung. Untuk mencairkan suasana aku bilang ke ibu, masakannya enak bu, tapi ibu diam saja. Dan akhirnya makan malam dengan kekakuan dan kebisuan selesai. Aku membawa piring-piring ke tempat cuci piring dan mencucinya. Pak Raden memasang kasur tipis berwarna biru di depan TV. Kami kemudian nonton bersama, lagi-lagi tanpa banyak bicara. Aku sedari datang tadi meminjam charger Pak Raden. Tapi entah kenapa HP ini tetap tidak mau hidup. Aku takut Mbak Nuzul atasanku di kantor akan khawatir karena sedari tadi aku tidak memberi kabar. Jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Semakin larut saja. Malam ini akan jadi malam yang panjang batinku. Oma ke atas dulu, mau tidur, kata wanita sepuh itu. Bunga kalau mau istirahat di kamar itu saja, kata Pak Raden sambil menunjuk kamar yang ada di bawah tangga sebelah kiri, di seberang kamar mandi, tempatku mandi tadi. Anak perempuan Pak Raden masuk ke kamar itu duluan. Aku ragu untuk mengikutinya. Tapi tidak mungkin aku tidur di depan TV ini karena ada Pak Raden dan Ibu yang sedang menonton TV. Aku merebahkan badan di ranjang kayu itu. Dia berderit, membuatku sedikit takut. Aku mencoba memejamkan mata, tapi tidak bisa. Dalam gelisah, terdengar nyanyian anjing-anjing malam dan burung yang kurasa hanya berputar-putar saja di sekitaran rumah Pak Raden. Walau begitu aku cukup lega karena suara TV masih terdengar. Itu artinya Pak Raden dan Ibu masih menonton TV. Aku tidur dengan posisi terlentang. Kamar ini memang lumayan besar, tapi entah kenapa aku merasa sesak. Aku mengganti posisi tidurku. Kali ini menghadap ke sisi kiri. Lagi-lagi terdengar nyanyian-nyanyian anjing yang mengusik hati. Kata orang kalau ada suara anjing seperti itu ada sesuatu yang sedang dilihatnya. Sesuatu yang tak kasat mata. Tapi pasti ada penjelasan ilmiahnya, himburku sendiri dalam hati. Mungkin sedang musimnya anjing nikahan. Aku mencoba menenangkan diri, membaca surah-surah yang aku bisa. Lalu terdengar suara deritan ranjang dari sisi sebelahku. Tapi aku takut untuk menoleh. Ya Allah, malam ini panjang sekali. Cepatlah pagi, pintaku dalam hati. Kalian tahu apa yang selanjutnya terjadi? Aku mendengar suara yang sangat dekat.
seperti hanya beberapa inci saja dari telinga kananku. Seperti ini suaranya. Seperti suara gigi atas dan gigi bawah yang diberadukan. Awalnya terdengar pelan, lama-lama semakin cepat dan sering. Keringat dingin mulai mengucur. Rasa ingin pulang dan mengingat betapa nyamannya tidur di rumah semakin mendesak dada. Aku beranikan diri untuk bangun dan duduk walaupun sangat berat sekali untuk dilakukan. Aku bahkan ngelantur tak ingat bagaimana dan sedang membaca surah apa. Hanya mampu berucap Allah, Allah, Allah saja. Akhirnya aku berhasil berdiri dari ranjang itu. Kakiku baru akan melangkah dan ku dengar lagi suara itu. Tapi tak kutoleh. Aku sampai di ruang tamu. Pak Raden masih menonton dan ibu sudah terlelap. Bunga belum tidur. Belum Pak, mau ambil HP, mau SMS Mbak Nuzul, takut beliau khawatir. Sambil berkata begitu aku berharap HP-ku sudah terisi dayanya walau tak penuh. Sedikit saja tak mengapa, yang terpenting aku bisa SMS. Dan benar saja, ketika HP dihidupkan, daya menunjukkan angka 25%. Alhamdulillah. Kulihat panggilan tak terjawab sebanyak 35 kali dari Mbak Nuzul dan SMS 50 kali. Segera ku telepon dan tak perlu menunggu lama, sepertinya Mbak Nuzul belum tidur. Assalamualaikum Mbak. Bunga tadi kesorean keluar dari kantor Pemda. Hujan dan tak ada lagi travel atau kendaraan apapun yang lewat. Dan sekarang lagi di rumah Pak Raden. Sebenarnya aku ingin menangis dan memohon seraya berteriak, Pak, Bunga tidak mau menginap di sini. Tolong jemput Bunga, Mbak. Tapi aku urungkan karena mencoba menjaga perasaan tuan rumah. Seakan mengerti isi hatiku, Mbak Nuzul menyampaikan kalau Mbak Nuzul dan Mas Tama akan menjemputku. Alhamdulillah. Aku merasa lega sekali. Tak mengapa walau harus menunggu 1 jam lebih. Aku menyampaikan pada Pak Raden kalau aku akan dijemput sebentar lagi. Pak Raden kemudian duduk dan bersandar di dinding dan mengajakku mengobrol sembari menunggu Mbak Nuzul datang. Ibu masih tertidur pulas dan anak gadis Pak Raden ikut duduk di antara kami. Kami duduk berseberangan. Dia tersenyum. 1 jam lebih sedikit Mbak Nuzul sampai di sekitar daerah Pak Raden. Tak sulit bagi Mas Tama untuk mencari karena memang Mas Tama asli penduduk sini. Akhirnya aku pulang. Lega rasanya. Aku berpamitan mengucapkan banyak terima kasih dan langsung masuk ke dalam mobil. Pak Nuzul duduk di depan dengan Mas Tama. Aku di tengah sendirian. Kalau ngantuk tidur saja dek, kata Mbak Nuzul kepadaku. Iya Mbak. Belum memejamkan mata sepenuhnya, suara itu datang lagi di dalam mobil ini. Oh tidak, jangan lagi, kataku dalam hati. Aku sampai di rumah Nini jam 3 dini hari. Setelah sholat subuh aku tidur sampai ba'da zuhur. Otomatis aku ndak bekerja hari itu dan datang bekerja keesokan harinya lagi. Setelah pagi-pagi aku datang ke kantor Mbak Nuzul, aku melanjutkan tagihan lagi ke kantor Pemda itu. Bedanya kali ini ada Marshall, sopir dari kantor yang menemani. Bunga sama Marshall terus ya. Jadi kalau kemalaman atau apa, Mbak Nuzul sama Mas Tama ndak cemas. Baik Pak, terima kasih, jawabku kepada Mbak Nuzul. Marshall lebih memilih jalan belakang
jalan melewati pedesaan daripada lewat jalan kota. Kami sampai di kantor Pemda sekitar jam 8:30 pagi. Aku langsung menuju lantai 2 dan langsung ke ruang tunggu di depan ruang Bapak Sekretaris Daerah. Dan ada Pak Raden juga duduk di sofa paling sudut. Aku mengeluarkan paper bag dari dalam tasku, duduk di sampingnya dan berkata, "Pak, punten, ini Bunga kembaliin baju tidurnya. Sudah Bunga cuci dan sudah disetrika, sudah wangi juga." Pak Raden tersenyum. Kemudian kulanjutkan lagi kata-kataku dengan suara lebih kecil dan perlahan. "Sama ini, Bunga kembalikan juga anak gadis Bapak. Semalam dia menginap di rumah Bunga." Tiba-tiba senyum Pak Raden berubah. Terima kasih warga desa Sukawedi sudah berkenan mendengarkan cerita Bunga untuk kesekian kalinya. Cerita dengan series ini akan ada lagi beberapanya. Semoga ada kesempatan untuk berbagi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.